Pep Guardiola akan menerima penghargaan Freedom of Manchester. Manajer Manchester City, Pep Guardiola adalah orang berikutnya yang menerima penghargaan Freedom of Manchester dari Dewan Kota. Demikian dikonfirmasi. Pelatih Katalan melampaui semua pencapaian sebelumnya dengan juara bertahan Liga Primer dengan berhasil membimbing timnya meraih treble trofi bersejarah musim lalu. Sementara juga memenangkan Liga Papan Atas Inggris untuk musim ketiga berturut-turut. Kehormatan itu kemudian ditambah dengan trofi Piala FA kedua di Stadion Etihad berkat kemenangan 2-1 atas rival sengit Manchester United di Wembley sebelum mengamankan trofi Liga Champions di Istanbul setelah menang 1-0 atas Inter. Kini sebagai pengakuan atas kesuksesan treble bersejarah Manchester City, telah dipastikan bahwa Pep Guardiola akan menjadi penerima berikutnya dari penghargaan Freedom of the City dari Dewan Kota Manchester. Seperti dilansir dari I Love Manchester, keputusan untuk memberikan Pep Guardiola Freedom of the City dibuat oleh pejabat dewan yang berjanji akan melakukannya jika Manchester City mengulangi kemenangan treble yang diraih Manchester United pada tahun 1999. Dewan sekarang menunggu penerimaan kehormatan Pep Guardiola dengan pengumuman lebih lanjut mengenai tanggal pertemuan khusus yang akan dilakukan setelah penerimaan Guardiola dikonfirmasi. Lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so... Panaskan mesin, Manchester City siap melanjutkan tren positif dengan 3 laga pramusim Asia. Klub-klub Eropa mulai menyambut kompetisi 2023-2024. Manchester City tentu ingin membangun kesuksesan dari musim lalu dan 3 laga pramusim menjadi modal The Citizens untuk kembali mempertahankan gelar mereka. Man City bisa dibilang tak tampil oke di awal musim lalu karena mendapatkan hasil yang mengecewakan di markas Liverpool, Manchester United, dan Tottenham Hotspur. Tapi begitu memasuki bulan Februari mereka sulit dihentikan. Pasukan Pep Guardiola berhasil ungguli lawan-lawannya 1 demi 1. Hasilnya mereka mampu menyalip Arsenal dan menyegel gelar Liga Inggris 2022-2023 dalam 2 musim beruntun. Man City kembali melanjutkan tren positifnya mengalahkan MU di final Piala FA. Pada akhirnya treble winners bersejarah mereka tercapai, di mana juara Liga Inggris itu mampu kalahkan Inter Milan di final Liga Champions berkat gol Rodri. Guardiola pun tetap ingin melanjutkan kesuksesan di musim baru nanti. Pep Guardiola akan membuat fondasi yang kokoh untuk musim depan dengan tampil baik di laga persahabatan pramusim musim panas ini. Man City pun sudah merilis jadwal mereka di mana akan tur Asia di bulan Juli. Manchester City akan mulai pramusim melawan Yokohama Marinos pada 23 Juli mendatang. Duel kedua tim berlangsung di National Stadium Tokyo. 3 hari kemudian menghadapi Bayern Munchen di stadion yang sama. Sementara laga ketiga pramusim klub sepak bola asal Manchester akan bertemu Atletico Madrid di World Cup Stadium, Seoul, Korea Selatan. Laga ini berlangsung pada tanggal 30 Juli 2023. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away. Josko Gvardiol akui Man City dan Leipzig sudah negosiasi, meski kontrak saya masih sampai 2027. Bek RB Leipzig, Josko Gvardiol mengaku bahwa klubnya sedang bernegosiasi dengan Manchester City. Situasi transfer Josko Gvardiol ke Manchester City memang belum ada perkembangan signifikan. Kabar terakhir, negosiasi dilakukan tertutup dari pantauan awak media. Meski demikian, Gvardiol menegaskan bahwa negosiasi itu tengah terjadi. Saya memiliki kontrak dengan Leipzig sampai 2027. Yang bisa saya bilang saat ini adalah negosiasi memang sedang berjalan. Bersamaan dengan pengejaran tanda tangan bek RB Leipzig, Josko Gvardiol, Manchester City ternyata sempat melirik Sven Botman. Sementara itu, Man City saat ini masih dalam tahap negosiasi untuk memboyong Josko Gvardiol. Dari awal, Leipzig sudah menentukan harga sang bintang, yakni 100 juta euro atau 1,6 triliun rupiah. Manchester City pernah nyaris mundur dari pengejaran Josko Gvardiol hingga kini semakin dekat untuk bisa mendapatkan tanda tangannya. Menurut Fabrizio Romano, Manchester City sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Josko Gvardiol 10 hari yang lalu.
Penawaran verbal soal harga sudah diajukan, yakni 75 juta euro dengan bonus atau sekitar 1,2 triliun rupiah, yang mana ditolak oleh RB Leipzig. Viral di Twitter informasi soal bek RB Leipzig, Joshua Gvardiol sudah berganti menjadi pemain Manchester City. Padahal hingga saat ini, Gvardiol belum resmi bergabung ke skuad Pep Guardiola. Kabar tersebut awalnya diunggah oleh fans Manchester City yang menunjukkan gambar tangkap layar Wikipedia soal Joshua Gvardiol. Di sana tertulis bahwa Gvardiol memang untuk klub Liga Primer Manchester City dan timnas Kroasia. Unggahan yang sudah dilihat lebih dari 12.000 akun Twitter itu mendapatkan beragam komentar. Keputusan akhir Pep Guardiola tentang masa depan Joao Cancelo. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola dilaporkan telah putuskan bahwa Joao Cancelo tidak memiliki masa depan di klub setelah musim panas ini. Cancelo adalah pemain kunci dalam tim pemenang gelar Guardiola pada 2021-2022 dan juga banyak tampil selama paruh pertama musim pemenang treble 2022-2023. Namun perselisihan di tengah musim dengan pelatih Man City memicu kepindahan pinjaman yang mengejutkan ke Bayern Munchen di jendela transfer Januari saat Cancelo menghabiskan paruh kedua musim di Jerman. Pemain 29 tahun itu membantu tim Thomas Tuchel meraih gelar Bundesliga lainnya selama waktunya di Bavaria. Namun Bayern memilih untuk tidak menjadikan permanen opsi pinjaman Joao Cancelo dari City. Imbasnya, Cancelo diperkirakan akan meninggalkan Stadion Etihad secara permanen musim panas ini. Bahkan The Athletic melaporkan bahwa Guardiola telah membuat keputusan akhir bahwa bek tersebut harus masuk dalam daftar transfer. Laporan tersebut mengklaim bahwa Guardiola tidak punya rencana untuk membawa Cancelo bersama skuad dalam tur pramusim mereka di Jepang. The Citizens pun dikabarkan berharap untuk melepasnya bahkan sebelum mereka berangkat. Arsenal dan Barcelona sama-sama dianggap berminat pada pemain internasional Portugal yang dianggap tersedia dengan biaya potongan harga. Cancelo hanya melewatkan 2 pertandingan Liga selama musim 2021-2022 Man City dan tampil 52 kali di semua kompetisi tahun itu. Dia pun telah buktikan diri sebagai salah satu bek sayap paling disegani di dunia sepak bola. Secara total, Cancelo telah membuat 154 penampilan untuk The Citizens sejak bergabung dengan rekor transfer bek kanan pada 2019. Selama itu, pemain asal Portugal itu telah menangkan 3 gelar Liga Primer, Liga Champions, Piala FA, dan Piala EFL.